Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Gina Vita. Yang pertama kali mungkin saya ucapkan Dirgahayu ke-78 untuk TNI. Karena ini memperingati hari ulang tahun TNI, saya nggak sendiri, saya bersama dengan siapa bisa tebak. Sudah bersama saya saat ini Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Apa kabar Pak Panglima? Selamat Sehat? pagi. Dirgahayu TNI Pak. Terima kasih Dirgahayu TNI, TNI Patriot NKRI. Nah, TNI Patriot NKRI, termasuk NKRI harga mati. NKRI harga mati. Termasuk ini Pak, mungkin pertama Pak, sebelum nanti kita lihat sejumlah alutsista yang ada di sini Pak. Tema HUT TNI kali ini apa sih Pak sebetulnya Pak? Ya, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Nah tentunya ini kita ambil karena tahun 2024 nanti kan menyongsong tahun politik, ya. Sehingga TNI akan menjamin, TNI akan netral, TNI akan menjamin keamanan dan kelancaran proses tahapan pemilu dengan lancar sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tentunya harus aman. Harus aman dan menjamin kelancaran dalam proses demokrasi nanti ya Pak ya. Tapi kan untuk menjamin proses kelancaran menuju pesta demokrasi kan tentu harus ada identifikasi untuk kira-kira apa aja Pak ya tantangan Indonesia ke depan. Sekarang dan ke depan itu apa sih Pak? Di momentum HUT untuk ini. Menjamin itu kuncinya harus TNI netral dulu. Yang penting TNI Polri netral dulu. Kalau itu sudah netral itu mudah untuk untuk mengatur ataupun untuk menjamin bahwa pemilu nanti aman karena kita tidak berpihak kemanapun tapi fokus untuk mengawal demokrasi ini sehingga kedaulatan tetap terjaga, keutuhan NKRI terjaga dan perlindungan pada unsur bangsa dan tumpah darah ini bisa kita laksanakan. Jadi kunci adalah soal netralitas dari TNI itu ya Pak ya. Nah tapi makanya sejak sekarang ini kan selalu saya tekankan pada seluruh prajurit harus netral karena kuncinya hanya itu untuk kita bisa melaksanakan tugas sebaik. Tapi kalau kita sudah ikut ke sana ikut kemari nggak jelas tugasnya, nah mulai ini akan sulit kita kendalikan. Oke, tadi soal kunci adalah soal netralitas TNI. Nah Pak, kebetulan Pak, ini kan kita sudah di dekat sejumlah alutsista, benar ya Pak ya? Ini akan dipamerkan? Nanti ini akan kita laksanakan untuk defile alutsista. Jadi defile itu ada pasukan dulu, kemudian setelah itu alutsista. Nah diantaranya juga kendaraan ini kendaraan mungkin nanti untuk para danyon, para danstika danyon nantinya. Termasuk yang depan itu untuk para Babinsa, Babin Potmar, Babin Pot Dirga. Kalau ini setingkat danyon, kemudian KRI dan sebagainya yang setingkat. Oke, ini sehingga ada akan kita tampilkan semua termasuk alutsista ini. Alutsista semuanya ini ada sekitar 248 alutsista. 248. Kalau kita muterin semua yang ada di Jakarta ini aja di Monas. Tapi HUT TNI ini kita laksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh prajurit pada saat yang sama melaksanakan kegiatan yang sama. Oke, 240 tadi ya Pak ya? 48 ya Pak ya? 48 alutsista. Mulai dari ada tank, ada alutsista, kemudian ini ada yang kemudian semuanya termasuk dari Bekang, kemudian dari Angkatan Laut juga menampilkan alutsista yang rudal dan sebagainya, semua kita tampilkan semuanya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak bagian alutsista yang ini? Ini untuk itu sama ini untuk TNI AU, itu kan hijau untuk TNI AD, kemudian AL ini marinir, ya ini yang untuk Kopasgat. Oke, jadi alutsistanya ini merepresentasikan dari 3 matra itu ya Pak ya? Iya, jadi untuk HUT ini selalu saya tampilkan 3 matra, makanya tadi saya tekankan supaya 3 matra semuanya harus tampil karena TNI harus selalu harus terdiri dari darat, laut maupun udara. Sehingga di samping karena pelaksanaan HUT TNI ini di Monas, sehingga untuk KRI kan nggak bisa terlaksana kapal, sehingga pada saat sama kita laksanakan untuk saling pas KRI di Surabaya. Ini akan kita tampilkan di layar monitor. Sehingga tadi yang pesawat sudah kita laksanakan terdiri dari 87 pesawat yang kita kerahkan. Itu juga sama, fixed wing maupun rotary wing, gabungan dari pesawatnya TNI AU, TNI AD maupun TNI AN. Oke, Pak, dari sejumlah alutsista yang tadi Pak Panglima sampaikan ini memang mayoritas dari produksi dalam negeri atau seperti apa sebetulnya Pak? Ya, ada yang masih luar negeri ya, seperti tanknya marinir itu, BMP 3F itu kan ada tahun 61. Bahkan saya belum lahir pun sudah ada. Sudah ada Pak ya? Tahun 61. Tapi ada juga yang ini kan baru-baru ini yang punyanya yang buatan Pindad. Kemudian ada kapal-kapal patroli yang buatan dari dalam negeri, shipyard dalam negeri. Termasuk dari PT DI kan juga ada heli yang
besok akan berangkat itu, kemudian NCN 235 kan juga buatan PT DI. Oke. Kemudian Jadi, ini yang speedboat ini juga Speedboat yang buatan hitam ini, dari Pak, ya? dalam negeri semua nih. Oke. Ya, yang tank-tank yang mungkin tadi sudah dilaksanakan latihan itu ada yang masih buatan luar negeri. Oke, jadi ada yang produksi dalam negeri, ada yang luar negeri. Tapi Ya. kalau kita bicara secara heli view-nya, Pak ya, Ya. konteks alutsista kita itu bagaimana kemampuan alutsista kita dalam menjaga kedaulatan itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ini kan pertanyaan publik juga ya. Ya tentunya dengan ancaman yang ada saat ini, ya kita masih mampu. Tentunya kan kita secara bertahap untuk modernisasi alutsista. Tapi dengan ancaman yang ada saat ini ancamannya apa sih? Kan hanya pelanggaran wilayah, kemudian penyelundupan, kemudian illegal fishing, illegal logging dan sebagainya. Ya belum ada ancaman negara yang mengancam Indonesia. Sehingga Indonesia juga perlu menjaga wilayah kedaulatannya dengan tadi alutsista yang ada, baik dengan kapal perang, untuk di JTE, pesawat udara, dan juga di perbatasan-perbatasan darat dengan negara lain seperti di Papua, di Kalimantan, ya. Kemudian di NTT ini kita jaga juga dengan alutsista negara. Tadi ada beberapa ancaman yang disebutkan oleh Pak Yudo, potensi ancaman tadi soal misalnya illegal fishing dan lain sebagainya. Itu seberapa siap, Pak, kita dalam menghadapi potensi ancaman itu? Ya kita siap dengan alutsista yang ada saat ini siap kalau untuk menjaga keamanan dalam negeri. Ya, keamanan kedaulatan dalam negeri ini masih mampu. Masih mampu itu Ya, ya? artinya kan kita tidak melaksanakan perang dengan negara lain. Ya. Tidak ada ancaman, misalnya tidak ada ancaman dari negara lain yang akan menyerang seperti di Ukraina sama di Rusia itu kan. Ancaman fisik itu Ya, Pak, fisik antar seperti negara itu. itu Namun, yang diprediksi tidak ada ya, Pak ya? Namun untuk kita menjaga kedaulatan ini juga harus siap berperang. Kita kan punya alutsista, punya angkatan perang ya, gunanya untuk berperang. Tetap kita menyiapkan dalam situasi damai seperti ini, kita terus menyiapkan perang. Menyiapkan artinya kita menjaga alutsista, kemudian menjaga profesionalisme prajurit sehingga mereka sewaktu-waktu digunakan untuk berperang, mereka harus siap. Oke. Walaupun tidak ada ancaman invasi dari suatu negara lain. Tapi kesiapan itu harus Ya, tetap kita kesiapan jaga ya, harus Pak, tetap itu jaga. poinnya ya. Ini menarik, Pak. Nanti saya akan dalami lagi soal ancaman Indonesia saat ini dan yang ke depan pasca 2024. Ya. Tapi kita jeda dulu, Pak. Ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.